Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinalista Julianti dengan MPM A1A022058. Di sini saya akan menjelaskan bab 7, yaitu sekolah sebagai suatu sistem, yang dimana dalam bab ini terdapat 6 materi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Menurut Fatah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Combs dapat dilihat dalam 2 hal, yaitu 1. Pendidikan secara mikro dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan, dan kedua, pendidikan secara makro menjangkau elemen-elemen yang cakupannya lebih luas. Materi yang kedua yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dan komponen lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Adapun ciri-ciri sebuah sistem adalah 1. Terdiri dari banyak unsur. 2. Masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. 3. Tersusun dalam satu tatanan tertentu. 4. Antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. 5. Berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. 6. Tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. 7. Mempunyai maksud dan tujuan. 8. Memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol. Dan 9. Mempunyai batas waktu. Materi yang ketiga yaitu input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal, yaitu 1. Masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. 2. Masukan instrumental merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana dan pengelolaan sekolah. 3. Masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan. Untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya kurikulum, perencanaan dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Materi yang keempat yaitu proses sekolah. Menurut Sagala tahun 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Suatu proses agar keberhasilan sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan atau planning. Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan. Materi yang kelima yaitu output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Materi yang terakhir yaitu outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat lebih tinggi atau dapat bekerja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.